Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Indah Juniarti, NIM 1902-2017. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil daring saya yang saya ambil dari pertemuan 2 yang berjudulkan dengan Konsep Dasar Matematika Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD, April 2021. Baiklah, demi mempersingkat waktunya, saya akan menjelaskan materi saya. Yang pertama, tentang hakikat matematika. Apa itu yang disebut dengan matematika? Matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruangan. Matematika juga merupakan bahasa simbol dan bahasa numerik yang abstrak dan edukatif, dengan metode berpikir logis yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur sehingga menjadi ratunya ilmu dan juga menjadi pelayan ilmu yang lain. Menurut Roosevelt 180/148, matematika juga merupakan terbentuknya karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, proses, dan penalaran. Sedangkan menurut Roosevelt 1988, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi atau aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Sedangkan menurut para ahli mengenai tentang pengertian matematika, yang pertama ada James and James 1976, yang dimana matematika itu adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk-bentuk, susunan, dan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut Johnson dan Racing 1972, matematika adalah pola pikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang secara logis. 2. Matematika adalah ilmu deduktif. Apa itu deduktif? Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif karena proses mencari kebenaran atau generalisasi dalam matematika berbeda dengan ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan yang lainnya. 3. Matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika adalah ilmu terstruktur, itu adalah konsep-konsep matematika yang tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, mulai dari konsep yang paling sederhana sampai pada konsep yang paling kompleksnya. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran matematika anak usia dini. Nah, di sini tujuan pembelajaran matematika anak usia dini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tujuan umumnya, yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, tujuan umumnya. Tujuan umumnya adalah agar anak-anak didik kita mengetahui dasar-dasar pembelajaran berhitungnya atau matematika, sehingga pada saatnya nanti anak akan lebih siap mengikuti pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih kompleks dan efektif. Sedangkan tujuan khususnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dapat berpikiran logis dan sistematis sejak di usia dininya melalui pengamatan terhadap benda-benda konkret atau gambar-gambar atau angka-angka yang terdapat di sekitaran anak didik kita. Yang kedua, dapat menyesuaikan dan melibatkan diri dalam kehidupan masyarakat yang dalam kesehariannya memerlukan keterampilannya dalam berhitung. Yang ketiga, memiliki kreativitas dan imajinasi dalam menciptakan sesuatunya secara spontan. Dan yang terakhir adalah memiliki ketelitian, konsentrasi, abstrak, dan daya apresiasi yang tinggi. Dan C, prinsip-prinsip matematika untuk anak usia dini. Prinsip-prinsip matematika untuk anak usia dini terbagi dari 7. Yang pertama adalah rencanakan pengalaman yang nyata sehingga anak dapat terlibat secara aktif. Yang kedua, observasi atau amati anak untuk memahami kemampuan dan minat bakat anak. Yang ketiga, berikan kesempatan anak belajar sesuai cara belajar anak. Yang keempat, pendidik sebagai fasilitor, bukan sekedar pemberi pengetahuan, karena beberapa konsep dalam matematika perlu dipahami dengan cara
dengan cara dilakukan secara langsung oleh anak didik kita. Yang kelima, berikan anak permasalahan dan konflik untuk memunculkan kemampuan berpikir, akomodasi, dan adaptasinya. Yang keenam, merancang aktivitas yang sesuai dengan tingkat perkembangan hingga anak mencapai area perkembangan proximal zone proximal development. Dan yang terakhir adalah berikan aktivitas matematika yang bermakna sehingga anak dapat menggunakan pengetahuan matematikanya tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya metode permainan berhitung dengan cara yang pertama metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode tanya jawab, metode pemberian tugas, metode demonstrasi, atau dengan metode eksperimen. Baiklah, cukup sekian hasil presentasi saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memperlancarkan video presentasi saya kali ini, kepada orang tua saya dan kepada dosen pengampu mata kuliah matematika anak usia dini Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD, dan kepada teman-teman juga yang telah terlibat dalam membantu saya memperlancarkan video saya kali ini. Kesimpulannya adalah matematika bukan pelajaran yang hanya berfungsi membuat siswa mampu menyelesaikan soal atau mempersiapkan diri siswa bisa bekerja di kemudian harinya, tetapi lebih kepada pembentukan sikap dan kepribadian anak didik kita. Melalui belajar matematika ini diharapkan siswa mampu bersikap logis, rasional, tajam dalam berpikir dan menganalisis, kritis, kreatif, memiliki kemampuan memecahkan masalah, dan lancar berkomunikasi secara sistematik. Baiklah, saya akhiri dengan salam di akhir video saya ini. Terima kasih banyak untuk kita semuanya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya.